Sementara saudara soal bakal cawapres Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut bakal cawapres akan ditentukan oleh Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Selain bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Habibur Rahman juga mengatakan penentuan bacawa pres Prabowo akan mendengarkan saran dari Presiden Jokowi. Nanti kita semua pasti kita bersikap realistis mengedepankan kepentingan rakyat. Mana cawapres yang paling baik ya akan diputuskan secara bersama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, dan juga kalau ada partai-partai lain tentu akan melibatkan partai-partai tersebut. Nih Pak Prabowo dan Pak Muhaimin adalah sahabat dari Pak Presiden. Tentu mereka juga kan ada dalam satu koalisi yang incumbent saat ini. Setelah memiliki banyak capaian, ya tentu untuk hal-hal yang strategis ini mereka berdiskusi dan meminta pendapat dari Pak Jokowi selaku Presiden. Wajar dong, namanya bestie, kita saling minta pendapat ya. Partai Gerindra dan PKB akan meminta saran Presiden Joko Widodo dalam penentuan bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Apakah pembicaraan koalisi yang ada belum cukup hingga meminta saran Jokowi? Apakah saran Jokowi akan menjadi pertimbangan utama atau gimmick untuk mendongkrak elektabilitas? Kita ulas semuanya bersama juru bicara pemenangan Prabowo Subianto, Bang Andre Rosiade, Ketua DPP PDI Perjuangan Arya Bima, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Prayitno. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Saya langsung ke Bang Andre. Kenapa nih Gerindra melibatkan pendapat Presiden Jokowi untuk menentukan bacawa pres? Kan kita tahu kalau Jokowi ini kader dari PDI Perjuangan. Ya, tadi kan itu berdasarkan pernyataan Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Yang kalau tidak salah itu videonya, rekamannya diambil setelah beliau dilantik jadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI hari ini kalau tidak salah. Jadi gini, sesuai dengan piagam kerjasama Pak Prabowo dan Partai Gerindra dan PKB, bahwa keputusan capres dan cawapres nanti itu akan diputuskan secara bersama-sama dengan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tadi itu sudah ditegaskan oleh Bang Habibur Rahman tadi. Lalu juga kalau seandainya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini akan ada bergabung partai-partai lain, tentu ketua umum partai yang lain juga akan kami libatkan bersama-sama. Jadi keputusannya akan diambil oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin bersama dengan ketua umum partai yang akan bergabung. Tapi kenapa meminta saran? Belum selesai nih. Oh belum. Nah, yang kedua, keputusan yang ambil Pak Prabowo bersama ketua umum partai. Tapi tentu ya tadi disampaikan Bang Habib akan dikonsultasikan atau mendengarkan masukan Pak Jokowi. Karena kan dari awal Pak Prabowo sudah menegaskan berulang-ulang kali beliau akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, bahwa pemerintahan Pak Prabowo nanti insya Allah di 2024-2029 bagian dari keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi, 2 periode Pak Jokowi. Nah, komitmen itulah yang mungkin saya terjemahkan pernyataan Pak Habib itu yang menyebabkan akan ada mendengarkan saran dari Pak Jokowi, karena kan pemerintahan Pak Prabowo ke depan itu dalam rangka melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Tentu masukan mungkin, saran, kan seperti kata Bang Habib tadi, Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan bestie, begitu Cynthia. Sahabat gitu ya. Kalau dari Pak Arya sendiri gimana? Pendapat dari PDI Perjuangan seperti apa? Merasa terganggu tidak? Karena Jokowi ini kan kader PDI Perjuangan. Pak Arya. Masih di mute tuh Mas Bimo. Masih di mute. Ya, jadi tidak ada yang terganggu sejak kandidat dari calon PDI Perjuangan Ganjar Pranowo diusung, itu juga sudah dengan konsultasi dengan berbagai pihak termasuk Pak Jokowi juga sebagai kader yang timing dan orangnya sudah diumumkan oleh PDI Perjuangan. Begitu juga dengan wapresnya nanti, semua tentu stakeholder yang terkait bagaimana pasangan ini nanti bisa mengemban amanat Indonesia ke depan, terutama keberlanjutan dan peningkatan Indonesia yang lebih maju, itu sesuatu
hal yang penting untuk tidak hanya otoritas penuh, tapi perlu konsultasi terutama pada partai-partai pengusung. Saya kira itu hal yang wajar, dan kalau toh Pak Prabowo dan Pak Andre Rosadi dan Muhaimin Iskandar membicarakan itu, tentunya jangan dengan Presiden Jokowi ya, karena Pak Presiden tentu tidak ikut cawe-cawe urusan capres-mencapres, tapi silakan saja kalau itu dengan Pak Joko Widodo. Oke, jadi Tapi dari sekali PDIP lagi tidak masalah ya? waktunya sudah terlalu lama sejak deklarasi antara Pak Prabowo dan Pak Muhaimin ini, kan tak pikir acara hari ini saya tinggal komentar, besok mau dideklarasikan, tapi masih ada konsultasi lagi. Bukan Oke, berita yang baru buat saya. baik. Saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat ini seperti apa dari kacamata Mas Adi? Apakah ini hanya sekedar gimmick atau untuk mendongkrak elektabilitas? Saya kira ini bukan soal gimmick ya, tapi ini cukup serius, di mana memang sejak awal dulu Prabowo Subianto selalu mengatakan bahwa berada di bawah komando Jokowi. Bahkan ketika ramai-ramai partai-partai pendukung Jokowi itu berkumpul di kantor DPP PAN, semua partai saat itu menyatakan berada di bawah komando Jokowi. Itu artinya semua keputusan politik terkait dengan capres dan cawapres di 2024 pastinya dikonsultasikan dengan Jokowi. Tentu ini bagian dari menjaga etika politik, menjaga silaturahmi politik antara Jokowi sebagai presiden dan partai-partai pendukung koalisional pemerintah. Dalam konteks itu saya kira kalau Gerindra misalnya Bang Andre Rosiade hanya sebatas berkonsultasi, berkomunikasi dengan Jokowi, nggak ada soal. Yang dikhawatirkan tentu oleh PDIP itu ini bukan hanya soal konsultasi, bukan hanya sebatas minta masukan dan pendapat dari Jokowi. Yang dikhawatirkan itu adalah Jokowi juga memberikan dukungan politik kepada Ganjar Pranowo. Mengingat misalnya Pak Jokowi itu apapun judulnya adalah kader PDIP yang belakangan ini selalu dipertanyakan posisi politiknya, apakah ke Ganjar, apakah ke Prabowo Subianto. Kan ini yang kemudian membuat kenapa ada diskusi petang hari ini, Mbak Cynthia. Pada prinsipnya kalau cuma sebatas konsultasi, ngobrol biasa nggak ada soal, Ya. tentu PDIP akan merasa terganggu kalau ada endorsement, dukungan secara terbuka yang disampaikan ke Pak Jokowi misalnya kepada Pak Prabowo, itulah yang kemudian akan membuat dinamika internal hubungan politik antara Jokowi, antara Gerindra dan PDIP tentunya ke depan akan cukup dinamis ya. Bahkan tentu tidak akan mudah ya untuk melakukan satu komunikasi politik seperti sebelumnya, seperti sama-sama dalam koalisi pemerintah. Kan itu Oke. sebenarnya dalam konteks itu. Oke, lalu endorse Jokowi apakah sebegitu penting dalam pemilu 2024 atau Prabowo Subianto kurang bisa dikatakan tidak mampu untuk memilih bacawa presnya sendiri, tapi kita akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Seberapa penting saran dari Presiden Jokowi untuk menjadi masukan dalam menentukan bacawa pres bagi Prabowo Subianto? Kita masih membahasnya. Saya langsung ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre, bukankah untuk menentukan seorang bacawa pres ini bisa ditentukan sendiri oleh Prabowo Subianto ataupun partainya, ada Gerindra dan juga PKB? Apakah Prabowo tidak cukup percaya diri untuk menentukan seorang diri atau dengan parpolnya? Ya, tadi kan saya sudah sebutkan, Mbak Habibur Rahman pun sudah menyampaikan tadi bahwa penentuan ini keputusannya akan diambil oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Itulah isi piagam kerjasama Partai Gerindra dan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Keputusan oleh mereka, beliau berdua, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Kalau ada partai yang lain, tentu nanti akan dilibatkan. Itu satu. Tapi tadi kan disampaikan oleh Bang Habib, pertama kami ini bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Lalu berulang-ulang kali Pak Prabowo dimanapun, kapanpun, beliau menyampaikan bahwa Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo insya Allah 2024-2029 adalah bagian dari pemerintahan yang akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Sehingga tentu ya, ini mungkin alasan yang dijadikan alasan untuk nanti didiskusikan, meminta saran ke Pak Jokowi siapa yang terbaik untuk mendampingi Pak Prabowo. Karena kan baik Pak Prabowo dan Gus Muhaimin kan bestinya Pak Jokowi. Nah itu begitu. Jadi bukan tidak percaya diri, tapi kan kami kan punya komitmen bahwa pemerintahan Pak Prabowo ke depan itu bagian dari keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Seperti itu, Mbak.
Oke. Cynthia. Oke, Pak Arya bagaimana melihat ini? Dibilangnya ini hanya sekedar kedekatan, persahabatan, komitmen untuk melanjutkan kinerja Bestie. dari Jokowi. Besti, sahabat dong. Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bestie. Oke, gimana Pak Arya melihatnya? Ya sebenarnya itu lebih internal Partai Gerindra ya. Tapi sekali lagi bahwa pride tadi, kepercayaan diri tadi perlu dibangun lebih kuat sebagai partai dengan Pak Prabowo sebagai ketua umum. Ada kesan seolah-olah Pak Prabowo dengan pencalonan dirinya ini hanya bersandar pada hal yang terkait dengan nama Pak Jokowi. Ini yang kadang publik mengkait-kaitkan hal-hal yang terkait semuanya, termasuk urusan cawapres dan pencapresan ini Pak Prabowo betul-betul bersandar hanya dengan Pak Jokowi lah kelihatannya Pak Kelihatannya Prabowo seperti ini itu. akan menang. Ada kesan begitu, tapi kalau saya melihat Pak Andre kan tidak demikian. Tapi dikesankan bahwa pencalonan Pak Prabowo saat ini, begitu juga urusan cawapresnya tidak lebih dari hal yang terkait dengan hubungan antara Pak Menhan dan Presiden, tapi ada kesan semuanya hanya diserahkan pada Pak Jokowi. Ini yang selalu disampaikan pada kawan-kawan Gerindra saat ini. Dan apakah itu strategi di dalam proses elektoral untuk menambah suara? Saya kira cerdas-cerdasnya Andre aja memanfaatkan masalah hubungan Pak Prabowo dan Pak Presiden ini. Saya kira itu. Oke, Mas Adi, dinilai PDI Perjuangan bahwa ada kesan yang dibentuk sebenarnya. Kalau dari kacamata Mas Adi sendiri seperti apa? Meminta saran Presiden Jokowi untuk bacawa pres Prabowo ini, apakah memang akan membentuk image tertentu? Ya pada prinsipnya siapapun yang ingin maju Pilpres di 2024 perlu berkomunikasi dengan Jokowi. Jokowi ini kan 5 kali ikut tanding tidak pernah kalah. 2 kali di Solo, kemudian Gubernur Jakarta dan Pilpres selama 2 kali berturut-turut. Dalam konteks itu tentu siapapun termasuk orang-orang di luar PDIP menjadi penting untuk berkonsultasi, mendapatkan saran dan meminta pendapat Pak Jokowi. Tapi bagi saya kenapa Prabowo dan Bang Andre itu meminta saran ke Jokowi, saya kira ini beyond suggestion. Ini bukan hanya soal bagaimana memberikan petuah dan nasihat ya, tapi tentu yang diharapkan itu adalah dukungan politik. Apapun judulnya, di tengah tingkat kepuasan publik yang cukup luar biasa, dukungan Jokowi kepada siapapun itu akan berdampak secara signifikan terkait dengan tingkat elektabilitas capres ya. Di survei-survei misalnya kenapa Prabowo Subianto itu muncul relatif misalnya elektabilitasnya belakangan naik, karena salah satu faktornya adalah teridentifikasi sebagai orang yang dekat dengan Jokowi. Tapi Mbak Cynthia, Bang Andre, dan Bang Arya, satu hal siapapun nanti yang ingin bertanding di 2024 harus hati-hati, harus berani menjadi dirinya. Prabowo harus bisa menjadi dirinya, Ganjar Pranowo harus menjadi dirinya, tanpa harus selalu mengaitkan dirinya kepada tuah dan fatsun politik Jokowi. Agak bahaya sebenarnya kalau tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu turun di bawah 80, di bawah 70, tentu kedekatan dengan Jokowi itu akan beresiko secara signifikan. Oleh karena itu, siapapun yang mau maju, Jokowi memang penting petuahnya, saran Jokowi menjadi penting termasuk dukungannya, tapi yang paling penting adalah bagaimana pesona seorang capres itu tetaplah yang utama menjadi jualan politik. Maaf saya potong, Mas Adi, kalau Anda sendiri melihatnya saat ini bagaimana yang dibentuk oleh Prabowo sendiri? Apakah sudah menjadi dirinya sendiri seperti yang Anda harapkan? Belum kelihatan maksimal. Dalam banyak hal Prabowo masih ingin teridentifikasi sebagai orang yang cukup dekat dan lekat dengan Pak Jokowi ya. Itu dilihat dari atribusi-atribusi yang muncul. Di billboard-billboard di berbagai tempat itu ada foto-foto Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto. Maju bersama tulisannya. Itu kan menunjukkan betapa Prabowo itu satu ingin menyampaikan pesan kepada publik sebagai orang yang paling dekat dengan Jokowi saat ini. Dan tentu secara perlahan berharap pemilih-pemilih Jokowi akan hijrah dan mendukung Prabowo Subianto. Kan itu sebenarnya pesan politiknya. Oleh karena itu saya selalu mengatakan di Pilpres itu yang dilihat adalah capresnya, bukan endorsement, bukan petuah dan dukungan politik dari orang-orang di luar itu semua, termasuk dukungan Presiden. Baik, Bang Andre gimana? Apakah ini apa yang disampaikan oleh Mas Adi ini bisa menurut Bang Andre seperti apa? Setuju dengan pernyataan Mas Adi? Kan disebutkan oleh Adi tadi tidak ada masalah, tidak ada yang salah
dari kalau Pak Prabowo nanti berkonsultasi dengan Pak Jokowi mengenai cawapres, kan tidak ada masalah. Dan kita harus akui bagaimanapun juga elektabilitas Pak Prabowo saat ini nomor 1, bahkan di survei SMRC yang tidak dirilis di 16-20 Juni, surveinya Mas Bimo itu. Nah, Pak Prabowo sudah unggul di atas Mas Ganjar, alhamdulillah 4,3%. Ini kan menunjukkan bahwa masyarakat percaya bahwa Pak Prabowo adalah figur yang paling pas dan paling tepat untuk menggantikan Pak Jokowi. Dan saya rasa efek positif ini juga terimbas dari tingkat kepuasan yang begitu tinggi kepada publik terhadap Pak Jokowi. Ya, kita harus Artinya Anda mengakui kalau ini yang merupakan bagian dari strategi? Jadi gini, Cynthia, bukan soal strategi, ini soal komitmen. Pak Prabowo sudah tegas, terang-menerang sudah menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan pemerintah Pak Jokowi. Itu bukan strategi, tapi itu sikap resmi. Ya. Lalu kedua, dengan sikap resmi itu, lalu publik memberikan respon positif, ya kita syukuri, alhamdulillah. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa keputusan Presiden dan Wapres di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu sudah clear bahwa akan diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin secara bersama-sama. Itu isi piagam kerjasamanya. Tapi kita kan tahu, kita paham, tadi Adi sudah menyampaikan bahwa Pak Jokowi sudah menang 5 kali, punya pengalaman, lalu apalagi si pemerintah ini begitu baik, tingkat kepuasan masyarakat begitu jadi menegaskan bahwa ini hanya merupakan bentuk komitmen, seperti itu ya, Bang Andre ya? Bagian dari partai pemerintah, ya tidak ada salahnya kita berdiskusi dengan Presiden. Baik, saya sudah menangkap Bang Andre. Komitmen akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi di 2024-2029. Saya akan ke Pak Arya terakhir. Ditegaskan bahwa ini hanya sekedar komitmen, tapi tidak dipungkiri ketika terbentuk image kedekatan Prabowo dan juga Jokowi, ini juga mempengaruhi dan juga memberikan dampak signifikan. Bagaimana PDI merespon hal ini? Terganggu tidak? Ya, ini kan pemerintahan PDI, mandat rakyat yang diberikan kepada PDI ini menang pileg dan menang capresnya. Kita menjaga penuh, tidak hanya memenangkan tapi juga menjaga sampai pemerintahan ini selesai dengan kepuasan publik di atas 82%. Jadi kita melihat bahwa di dalamnya ada Pak Prabowo, monggo, tapi bahwa intinya pemerintahan Pak Jokowi ini adalah pemerintahan yang betul-betul disiapkan di dalam visi, misi, program, kebijakan, kegiatan oleh PDI Perjuangan, dan pencalonan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden adalah sustain maju lebih baik di dalam hal-hal yang menyangkut 10 tahun terakhir ini. Jadi rakyat akan melihat bagaimana tidak hanya masalah pengaruh Pak Jokowi saja, memang Pak Jokowi bagian daripada PDI Perjuangan di dalam mengusung berbagai hal yang menyangkut ideologi yang lebih teknokratik, juga menyangkut bagaimana ideologi itu diterjemahkan di dalam keharmonisan, kegotong royong, persatuan. Jadi saya melihat tidak ada sesuatu yang terganggu oleh PDI Perjuangan. Monggo-monggo saja untuk bagaimana lebih melekatkan Pak Prabowo dengan PDI dengan Pak Jokowi. Tapi sekali lagi bahwa pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun ini adalah pemerintahan PDI Perjuangan yang diberikan mandat rakyat pada tanggal 19 April 2019. Dan artinya PDIP tidak masalah dengan hal ini dan juga tidak merasa terganggu. Seperti itu ya Pak Arya? Kita tidak bisa berkomentar kan untuk wilayah dari Pak Prabowo dan Partai Gerindra, saya kira. Baik, terima kasih. Kalau kita bisa melihat kedekatan, komitmen, persahabatan ataupun besti tadi yang disebut oleh Bang Andre, ini merupakan bagian dari dinamika politik dan juga menuju pemilu 2024. Terima kasih Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Arya Bima dan saya juga bukan DPP. Dan juga Bang Andre Rosiade, juru bicara pemenangan Prabowo dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Hadi Prayitno sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Terima kasih.